malam, perkenalkan nama saya Julia Lariska dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan NIM 1031201033. Saya berasal dari Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menceritakan tentang tradisi pernikahan dari suku Dayak Tambalo. Nah, di sini suku Dayak Tambalo itu berasal dari daerah Kalimantan Barat, tepatnya daerah Kapuas Hulu. Mungkin teman-teman ada yang tahu tentang daerah di Kapuas Hulu. Mereka ada di beberapa bagian wilayah, karena tidak semuanya ada di maksudnya tidak semua daerah Kapuas Hulu itu bersuku Dayak Tambalo. Mungkin mereka ada Dayak Ahe atau Dayak Dameo dan sebagainya. Terus mereka juga memiliki syarat dalam sebuah pernikahan. Yang pertama, keluarga harus terlibat dalam pernikahan, yang artinya seluruh keluarga harus saling membantu dan saling mensupport pasangan suami istri yang akan menikah. Yang kedua, pernikahan adat ini membutuhkan pengukuhan dengan upacara sijaratan. Nah, sijaratan ini artinya menarik dan terikat. Nah, maksud dari menarik ini adalah monopoli, yang artinya mereka hanya menikah pada satu orang wanita, tidak akan lebih, karena lebih mereka akan mendapatkan sanksi dari adat tersebut. Setelah itu terikat artinya itu setia. Mereka akan setia pada satu sama lain, seperti halnya jika mereka melanggar kesetiaan tersebut atau mereka berselingkuh dan mereka menikah dengan orang lain lagi, maka mereka akan terkena pelanggaran dan sanksi dari adat mereka sendiri. Terus yang ketiga, ini ada pasangan pengantin. Saat pelantikan bisa ditentukan oleh pihak wanita atau pria. Yang penting tingkat darah mereka itu sama kan. Mereka di sini pengantinnya ada seperti darah bangsawan atau sejajar dengan darah kebaikan. Yang keempat, mereka harus memiliki riwayat hidup yang baik, yang artinya mereka mungkin tidak boleh janda atau duda, seperti itu. Mungkin kalau sudah janda atau duda, mereka tidak bisa menikah adat, atau mereka hanya bisa menikah gereja atau menikah secara negara, gitu. Mereka menikah gereja apabila mereka yang beragama Katolik dan Protestan, ya. Nah, di sini ada yang sangat unik menurut saya, karena mereka hanya mengizinkan pernikahan dari setelah matahari terbit, yaitu pukul 8 pagi hingga 10 siang. Karena lewat dari itu mereka mempercayai akan ada kezaliman setelah pernikahan pada pasangan suami istri tersebut. Mereka tidak akan mau mendapatkan kezaliman tersebut, maka mereka harus menikah dari jam 8 pagi hingga jam 10 siang. Oke. Ada beberapa syarat yang lain yang tidak saya bisa sebutkan semuanya, karena di sini saya akan mempersingkat cerita, karena di sini saya tugasnya hanya menceritakan kembali yang saya bisa dan saya ingat, karena di sini saya juga dibantu oleh laptop, begitu. Nah, mereka pertama kali itu menganut kepercayaan Katolik pada 100 abad yang lalu. Maaf, sekali lagi 100 tahun yang lalu sama dengan 1 abad yang lalu. Oke. Mereka memiliki gereja ketiga setelah dari Singkawang dan Sejiram. Karena gereja pertama di Kalimantan itu ada di Singkawang, yang kedua ada di Sejiram,
Nah, yang ketiga Sumpah, ada bilang di Siwe tapi bilang kampus Hulu tersebut ya. kenapa Dan mereka mempercayai ada 2 jenis perkawinan, kurang lebih seperti kita, karena mereka ada gereja pernikahan Katolik, yaitu seperti manusia pada zaman sekarang, yang artinya mereka tetap mengesahkan pernikahan secara agama, yang dimana setiap agama mungkin akan menikah di masjid, gereja, atau di vihara seperti itu. Di sini mereka akan menikah di gereja. Yang kedua, mereka menggunakan pernikahan adat setelah mereka menikah secara Katolik, atau mereka bisa saja memilih salah satu jika mereka ingin. Setelah pernikahan Katolik, ada pernikahan adat, yaitu mereka melalui proses sijaratan seperti yang tadi, yaitu upacara yang berlangsung di kediaman mempelai wanita dengan memperhatikan harkat dan martabat keluarga. Mungkin karena si mempelai wanita memiliki martabat yang lebih tinggi, jadi mereka harus melaksanakan pernikahan adat di rumah mempelai wanita. Baik, saya akan melanjutkan ceritanya. Nah, bagi masyarakat suku Dayak Tambaloh, mereka juga mempercayai perkawinan adat itu memiliki 2 esensial. Yang pertama, sebagai tanda seluruh keluarga bahwa mereka mempunyai anggota keluarga baru, yaitu dari mempelai wanita atau wanitanya, yaitu keluarga menantu yang biasa kita sebut pada zaman sekarang ya. Yang kedua, sebagai petanda kepada leluhur bahwa anggota baru dan memohon restu, itu adalah penghormatan terhadap roh yang telah berbelasungkawa. Yang ketiga, pandangan ini bersumber dari kepercayaan adat, khususnya reinkarnasi dan dinamisme. Yang seperti Anda tahu, reinkarnasi itu adalah kehidupan kembali, dan dinamisme itu kepercayaan kepada benda-benda mati gitu. Arwah mereka yang telah meninggal terus memantau seperti itu dan membantu keluarga yang masih hidup, dan dalam bentuk wujud lain seperti hewan atau batu atau dalam mimpi, yang seperti kita biasanya kita ada memimpikan orang yang telah meninggal dalam mimpi kita. Nah, kalau bagi mereka ini adalah mereka berkunjung untuk membantu kehidupan keluarga seperti itu. Mereka juga menggunakan alat-alat dalam pernikahan mereka, yaitu pernikahan adat sijaratan. Mereka menggunakan alat gong, seperti Anda tahu yang biasa dipukul-pukul berbunyi gong seperti itu. Kedua, ada gambang. Ketiga, ada piring tutu. Keempat, ada batu kasap atau batu asah yang seperti kita sebut biasa ya. Yang kelima, ada pedang tradisional. Mereka sendiri memiliki pedang tradisional ya. Yang keenam itu adalah mangkok keke, yaitu panen baras. Yang ketujuh, mereka memiliki mangkok keke atau mangkok. Karena mangkok keke dengan mangkok keke ini berbeda. Yang mangkok keke itu mereka bergabung tulisannya, yang mangkok keke itu mereka dispasi begitu. Yang kedelapan ada keke, yaitu pinggang keke atau panuan jarak tangan. Yang ke-9 ada panuan dalaman adat. Yang ke-10 ada ketel, yaitu panuan suling barang. Saya juga kurang mengerti, dan mereka memiliki beberapa alat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya ya. Terus mereka juga harus menghias dalam pernikahan mereka, yaitu dekorasinya ada tambayang atau dekorasi lainnya, seperti mereka bisa aja menyesuaikan kondisi keuangan mereka sendiri. Terus ada mandau dengan motif floral decor atau segitiga, karena mereka mungkin
ukiran adat mereka berbentuk segitiga. Yang keempat ada daun lontar atau bisa aja menggunakan daun kelapa begitu. Nah, saya akan melanjutkan beberapa lagi. Nah, mereka ada juga tradisi mantat panyonyok. Ini adalah mantat panyonyok ini dimana pada hari pertama si panait, yaitu sore hari pengantin pria membawa daun soron atau daun pulut, kambut tamba yang segera dibawa ke kamar dan diletakkan di dekat daun soron, yaitu di pengantin wanitanya. Setelah itu pada malam hari daun soron dihidangkan di depan mempelai pria dan mempelai wanita, kemudian dibawa ke tempat tidur. Kedua mempelai berbaring di atas tempat tidur ditemani sepasang muda-mudi makan sirih. Ya, mereka setelah dibawa ke tempat tidur mereka akan ditemani sepasang muda-mudi makan sirih, yaitu mereka berdua akan memakan daun sirih, kurang lebih seperti pernikahan kita, dimana dalam pernikahan Islam biasanya ketika ijab kabul mereka ada tradisi memakan sirih. Selanjutnya daun soron dikupas untuk pas siap pada acara jatang tali. Lalu keesokan harinya adalah malam yang sopan dan hiburan acara biasa. Mungkin mereka menggunakan hiburan band seperti suku-suku Dayak pada umumnya, karena mereka di malam puncak biasa mereka menggunakan band untuk acara kemeriahannya. Berlangsung selama 2-3 hari barulah mereka pulang gitu. Nah, jika dulu ritual mantat Ariage dan mantat panyonyok ini dilakukan di kawasan Taman Baloh, kini sudah disesuaikan dengan kondisi, terutama di kota-kota yang sudah tidak memungkinkan lagi pelaksanaan. Ya benar, karena di kota-kota pelaksanaan tradisi adat yang begitu ketat sudah bukannya tidak berlaku, tapi kurang berlaku seperti itu. Perayaan kini telah dipersingkat namun tidak mengurangi makna ritual tersebut. Ya, benar sekali. Mungkin hanya sampai sini yang bisa saya sampaikan ceritanya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.